Menyang. Aku baru saja mendengar kabar dari tadi malam. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu kembali dari rumah itu. Kakak, kamu yang menyebarkan rumor di istana bahwa aku tidak kembali selama bertahun-tahun ini. Padahal, aku pergi bersama Yang Mulia ke utara untuk bergabung dengan pasukan. Kamu memintaku datang ke sini hanya untuk menginterogasiku. Jangan lupa, di istana ini yang tahu kamu pergi ke utara bersama pasukan. Bukan hanya aku. Aku khawatir ada lebih dari satu surat rahasia yang membocorkan informasi tentangmu. Aku khawatir ada lebih dari satu. Puluhan bangsawan di istana telah menerimanya. Lihat. Aku bersusah payah untuk mendapatkan ini. Lihatlah, tulisan siapa ini. Menyang. Benar? Ini memang terlihat seperti tulisan Rian. Tapi ada satu hal yang aku lupa memberitahumu. Pada malam itu, aku tidak memberitahumu seluruh kebenaran tentang ini. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini kepada Rian. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkin di dunia ini, ada orang lain yang tahu aku pernah ke utara. Tapi satu-satunya orang yang mengira Rian tahu tentang ini adalah kamu. Kamu satu-satunya. Oh bagus. Jadi, kamu sudah lama mencurigaiku. Benar? Orang yang mengirim surat rahasia itu. Aku yang mengirimnya kepada Chang Sun Wuji. Apa yang kamu inginkan? Kamu menyuruh Wen Yang menghentikan Ruian dan mengubah catatan yang akan aku kirim ke pangeran dan membuat pangeran berpikir dia telah digulingkan. Sayang sekali. Bahkan jika Yang Mulia mengira kamu terlibat dalam pemberontakan pangeran, dia tetap tidak bisa membunuhmu. Itu kamu. Kamu membunuh Wen Yang. Aku cukup menyukai gadis itu. Aku tidak pernah memperlakukannya seperti pelayan. Tapi dia lebih memilih berpihak padamu melawanku. Aku tidak punya pilihan. Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini? Apakah kamu sangat membenciku? Membencimu? Sejak aku masuk ke istana, aku merawatmu seperti adikku sendiri. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu telah berkali-kali mengatakan padaku, kamu sudah kehilangan hati untuk Yang Mulia. Kamu memberiku harapan. Dan kemudian, dan berkali-kali kamu terjun ke pelukannya. Kamu menginjak-injak. Kamu telah menginjak-injak ilusiku yang kecil. Kamu telah menyakitiku sejak awal. Kamulah yang mengkhianatiku. Apakah kamu ingat? Ada suatu waktu, aku sendirian di ruang belajar Yang Mulia. Pada waktu itu, dia sengaja menjauh darimu. Tapi dia sangat baik padaku. Dia sering berbicara dan tertawa denganku. Sampai suatu hari dia menyiapkan pena. Dia memanggilku untuk mengasah. Dan ketika dia melihat ke atas, dia salah memanggilku Menyang. Sampai saat itu aku akhirnya mengerti. Tanpa kamu di dunia ini, aku hanya bisa bahagia dan puas. Itu sebabnya kamu berusaha menyingkirkanku dengan segala cara. Kamu pikir hanya dengan begitu, Yang Mulia akan jatuh cinta padamu. Istana sekarang adalah milikku.
Jika aku benar-benar ingin menyingkirkanmu, kamu sudah bertahan selama ini. Aku sudah memikirkan banyak cara. Aku hanya ingin kamu meninggalkan Yang Mulia. Tuanku, meskipun kamu telah sangat mengecewakanku, tapi kita masih punya kesempatan. Kita bisa menjadi saudari yang baik lagi. Asalkan kamu meninggalkan istana. Asalkan kamu berjanji padaku. Jangan kembali untuk menghantui Yang Mulia lagi. Aku akan berjanji apapun padamu. Aku memohon padamu. Baiklah Nyonya. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Menyang. Aku memohon padamu. Jangan kembali setelah kamu pergi ke rumah. Asalkan kamu tidak kembali. Aku masih punya kesempatan. Aku bisa menjadi suhu yang baik dan lembut seperti dulu. Menyang. Kamu berjanji padaku bukan? Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti merasa sangat aneh ya? Dalam hal penampilan, dalam hal kecerdasan, kamu tidak kalah dengan aku dalam hal apapun. Tapi, Yang Mulia, mengapa dia begitu acuh padamu? Kamu tidak pernah mendapatkannya. Ini bukan tentang penampilan, ini tentang hati. Siapa Yang Mulia itu? Dia telah melihat seluruh dunia. Mungkinkah dia tidak bisa melihat bahwa kamu begitu buruk di dalam? Bagaimana dia bisa mencintaimu? Bahkan jika aku tidak kembali, apakah kamu pikir Yang Mulia akan benar-benar jatuh cinta padamu? Jangan bermimpi Putri Seo Hyun Hyun. Orang yang kamu sekarang, untuk sisa hidupmu, kamu akan hidup dalam bayanganku. Kamu ditakdirkan untuk kalah dariku. Jangan berpura-pura di sini. Aku kalah darimu. Bukan begitu? Semua yang kamu banggakan, semua yang kamu miliki, di mata Yang Mulia, tidak lebih dari apa-apa. Kenangan terindahmu dengan Yang Mulia. Bahkan pertama kali kamu naik ke tempat tidurnya. Itu semua karena aku Wu Menyang. Di mataku, kamu tidak lebih dari. Kamu hanya seorang gadis yang hidup dalam bayang-bayang orang lain. Selamanya dan selamanya. Kamu hanya cacing malang yang hanya bisa menjadi pengganti orang lain. Tidak. Lihatlah dirimu sekarang. Lihatlah penampilanmu. Apa bedanya kamu dengan perempuan tukang gosip di pasar? Tuan Istana. Tidakkah kamu merasa kamu adalah lelucon besar? Diam. Tamparan tadi, itu adalah balasan atas persahabatan kita yang lama. Permaisuri Seo. Dari hari ini, kita tidak saling berhutang apapun. Jika kamu berani menyakitiku lagi, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Jangan paksa aku. Kamu yang membuatku melakukannya. Sekarang, kamu adalah orang yang mencari kematianmu sendiri. Aku tahu kamu yang menguasai istana. Tapi jangan lupa, kita dekat satu sama lain. Jika aku memegang belati, aku akan membunuhmu. Tapi, aku tidak akan membunuhmu. Karena di hatiku, orang yang paling aku hormati, kakak Su yang paling mencintaiku, sudah meninggal. Yang berdiri di depanku sekarang, hanya mayat berjalan dengan kulit yang busuk. Hanya mayat berjalan.
Menyerahlah. Jangan sakiti orang lain. Karena aku sudah melihat apa yang terjadi padamu. Kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Hormati dirimu sendiri. Tidak. Di istana ini, ada pemenang dan pecundang, bukan benar dan salah. Aku tidak salah. Aku mengalahkanmu. Wu Mei yang kamu dengar aku. Aku menangimu. Semuanya. Seseorang? Aneh. Kamu satu-satunya di istana ini, di mana semua orang. Jangan berteriak. Aku satu-satunya di istana ini. Tidak ada orang lain. Yang Mulia ada di sini. Maafkan aku karena tidak bisa menyambutmu. Kamu lanjutkan. Ya Tuan. Baru saja di Taman Kekaisaran. Kamu sedang berbicara dengan Wu Mei Niang. Aku tidak jauh dari sana. Apakah Yang Mulia punya sesuatu untuk ditanyakan padaku? Cheng Qian tidak akan memberontak. Kamu yang membuatnya melakukannya. Bukan begitu. Dan kamu membunuh pelayanmu sendiri. Benar. Kamu berulang kali menjebak Wu Mei Niang. Benar. Tidakkah kamu takut ketika aku mengetahuinya? Aku akan membencimu sampai tulang. Aku tidak peduli jika aku membencimu sampai tulang. Cinta dan benci saling bergantung. Benci sampai ke inti. Setidaknya itu juga semacam cinta. Lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik Yang Mulia mengabaikanku. Bukan begitu. Yang Mulia, jika bukan karena aku, kamu bisa bersama Nyonya. Bersama selamanya. Jika bukan karena selirku, pangeran mungkin tidak akan memberontak. Jika bukan karena selirku, Li Tai tidak akan dideportasi ke negara lain. Yang Mulia, kamu tahu seberapa besar aku peduli padamu. Berterima kasih padaku. Yang Mulia, sekarang, kamu bisa hidup nyaman sekarang. Yang Mulia, tolong bunuh aku. Jika aku bisa meminta kematianmu. Setidaknya, Yang Mulia tidak akan pernah melupakan saya seumur hidup Anda. Saya tidak akan membunuh Anda. Itu terlalu mudah untuk Anda. Anda masih akan menjadi Putri Xian. Anda masih akan tinggal di istana ini. Tapi hanya Anda. Yang Mulia, Jangan melukai diri sendiri. Atau saya akan menghancurkan seluruh keluarga Anda. saya melakukan ini. Semua ini untuk Yang Mulia. Yang Mulia,
Nyonya Wen. Su Hui sekarang ditahan oleh Yang Mulia. Dikurung di istana Jinle. Sisa hidupnya akan dihabiskan di sana. Wen Niang. Saudari saya dan saya akan membalas kematian Anda. Wen Niang. Saudari saya dan saya akan membalas Anda. Wen Niang. Ruyan, Kakak. jangan menangis. Anda harus bahagia. Anda lihat. Anda sudah membalas dendam pada Wen Yang. Su Hui juga telah menerima hukuman yang pantas. Sudah waktunya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi dari sini juga. Kakak. Semua ini kesalahan Ruyan. Jika Ruyan tidak bersikeras membalas kematian Wen Niang, saya tidak akan menemukan kebenaran. Mungkin saudari saya masih ada di dunia ini. Dia masih akan memiliki saudari yang baik. Tidak. Saya tidak menyalahkan Anda. Itu kesalahan dia sendiri. Besok saya mungkin harus meninggalkan istana. Sebelum saya pergi, saya ingin datang dan melihat Anda. Pasti ada yang salah dengan Feng Shui Istana Jinle di seluruh Istana Taiji. Ini istana yang paling tidak menguntungkan. Kakak jangan menekan negeri saya. Apa yang salah dengan istana ini? Pertama, Selir Liu bunuh diri di istana ini. Sekarang karena Su Xianfei diubah menjadi istana yang dingin. Menurutmu tempat ini menyeramkan atau tidak? Mari kita pergi sekarang. Jangan tinggal di sini. Yang Mulia. Permisi. Kenapa di luar begitu ramai? Tidakkah kau tahu? Hari ini adalah hari pernikahan Putri Gao Yang. Mei Niang. Tinggalkan kami sendiri. Mei Niang. Masih pagi. Hanya beberapa kereta tua. Apa yang bisa dilihat? Aku benar-benar tidak mengerti.
Kenapa kau tidak pernah bosan? Gao Yang, kau sudah minum terlalu banyak lagi. Semua orang di rumah ini, siapapun bisa membujukku untuk minum lebih sedikit. Hanya kau yang tidak bisa. Kau seharusnya mengerti penderitaan dalam hatiku. Kita sama-sama menderita karena rasa sakit meminta. Rasa sakit perpisahan. Kita harus saling mengasihani. Apakah kau bahagia terjebak di rumah ini? Apakah kau bahagia dengannya? Sebenarnya di rumah ini, tidak ada yang salah. Kau masih berpakaian baik dan makan enak. Kau bisa keluar masuk lebih bebas. Aku merasa lebih tenang daripada di istana. Benar? Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Tapi kau tidak bisa pergi ke istana untuk melihat ayah. Hanya melihat kereta air. Apakah itu cukup untuk meringankan rasa rindu? Lucu sekali. Ayo. Karena aku sangat sedih. Kau harus minum untuk meringankannya. Kenapa menyimpannya dalam hati? Ayo, minum bersamaku. Aku tidak tahu kapan hari ini. Kapan ini akan berakhir? Dijual dengan harga murah. Wonton. Jual pangsit. Pergi ke sana dan lihat. Beli jika suka. Wonton sudah di sini. Selamat menikmati. Terima kasih, bos. Wonton. Wonton dijual. Wonton panas. Hati-hati. Bos, berapa harganya? 5 yuan. Terima kasih. Ini uangnya. Nona, Apakah menurutmu uang untuk bulan Januari? ada yang salah dengannya? Saya berani jamin dengan toko saya. Ini benar-benar asli. Yang Yu? Uang Yang Yu? Ya,
Garis kuku di bagian belakang kayuan Tongbao. Apakah menurutmu itu terlihat seperti bulan? Di mana uang ini? Itu keluar setengah tahun yang lalu. Mereka semua terlihat sama. Pria tua kecil. Untuk uang ini, saya sudah menghabiskan banyak waktu membicarakannya. Ini buruk. Yang mulia, Itu tidak terlalu buruk. Lihat ke atas seperti bulan. Yang mulia. Bolehkah saya bertanya? Mengapa begitu banyak orang menangis? Yang mulia telah meninggal. Bagus. Dalam hal itu, saya akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Sampai hari ini, apa yang tersisa untuk kita saling melihat? Tadi malam, saya bermimpi. Saya bermimpi bahwa ayah saya telah mengatakan kepada saya sebelum saya masuk ke istana, semua wanita yang menikahi kaisar adalah sengsara. Mengapa tidak mencari seorang pria yang mengenal dan menyayangi saya? Suami biasa saja, untuk bahagia dan aman sepanjang hidup saya. Mungkin saya bahkan bisa merasakan kemewahan cinta. Pada hari saya memasuki istana, ayah saya menasihati saya. Akhirnya saya katakan padanya, mungkin wanita lain masuk istana untuk memenangkan kejayaan keluarga. Tapi saya benar-benar mencintai Yang Mulia. Saya telah lupa. Sejak saya membaca salah satu puisinya, saya jatuh cinta padanya. Itu adalah hari pertama tahun baru. Atau bulan. Kamu datang kepada saya untuk memberitahu saya betapa kamu mencintai Yang Mulia. Simua perbuatan hahit yang telah kamu lakukan sejak masuk istana. Hal-hal yang telah kamu lakukan kepada saya. Kamu mengkhianati saya. Semua karena kamu terlalu mencintai Yang Mulia. Kamu telah memperlakukan saya dengan hatimu. Dan saya tidak pernah memperlakukan kamu dengan hati saya. Tapi Tuhan membuat kita jatuh cinta pada pria yang sama. Tapi di dunia ini, tidak ada tempat untuk 3 orang di dunia ini. Saya selalu berpikir kamu berlebihan. Hanya di akhir saya menyadari, orang yang berlebihan sebenarnya adalah saya. Sampai hari ini, di istana yang luas ini, orang yang bisa memahami penderitaan saya
Hanya kamu. Jadi, saya ingin menghabiskan waktu dengan kamu. Saya juga ingin kamu menemani saya. Apa? Apakah kamu pikir Kaisar telah meninggal? Satu-satunya penghalang antara kamu dan saya. Tidak ada lagi. Jadi kita masih bisa kembali ke masa lalu. Kita bisa menjadi saudari yang baik lagi. Atau apakah kamu merasa, di istana besar yang dingin ini kamu tidak punya siapa-siapa? Jadi kamu ingin menarik saya? Mari kita membentuk kelompok. Terus bekerja sama di istana. Terus menjebak orang lain. Sebelum saya masuk istana, aku tidak pernah punya teman. Mereka yang biasa-biasa saja dan tidak berguna. Mereka tidak layak menjadi temanku. Sepanjang hidupku, satu-satunya saudari yang kumiliki adalah kamu. Berapapun kebencianku padamu dulu, ini tidak pernah berubah. Menyang, bisakah kamu memaafkanku? Di mana gelang jade milikmu? Itu sudah rusak. Ya? Sulit untuk memperbaikinya. Persahabatan kita sudah berakhir. Seperti gelang jade ini. Rusak ya rusak. Tidak akan pernah kembali seperti semula. Kebencianku padamu. Seperti saat aku dulu. Aku memberikan semua kebaikan yang kumiliki padamu. Itu tidak ada hubungannya dengan yang mulia. Tidak akan hilang dengan kematian yang mulia. Itu akan hilang. Bagiku, Su Hui ingat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Dari saat ini Su Hui, aku Wu Menyang dan kamu tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Menyang, aku tidak meminta maafmu. Aku masih bisa melihatmu sekali lagi. Berbicara denganmu lagi. Aku akan puas. Kakak, Apa itu? Seo Hye, putri Seo Hyun Hyun. Dia melukai dirinya sendiri. Ini yang dia tinggalkan untukmu.
Menyang, kamu dan aku telah kembali ke titik awal. Semua tahun kebencian dan dendam ini. Pada akhirnya, kita kembali ke tempat yang sama. Yang Mulia telah pergi. Kamu juga akan masuk ke kuil sensasionalisme di istana ini. Tanpa Yang Mulia, tanpa kamu, untukku, tidak akan ada artinya lagi. Aku akan bersama Yang Mulia. Sebelum pergi aku ingin bertanya sesuatu. Tolong tanyakan pada Kaisar baru. Untuk menguburku di samping makam Yang Mulia di Shaoling. Demi masa lalu, Yang Mulia, aku datang untuk menemanimu. Yang Mulia, aku di sini untuk menemanimu. Kakak Su, Kematian almarhum Kaisar, naga yang menguasai surga. Selir-selir harem diberi hadiah khusus. Mereka yang tidak memiliki anak, tidak akan diterima di kuil sensasionalisme. Untuk menjadi biarawati atas karunia. Ruian di sini untuk menemui Yang Mulia. Ruian, bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Nyonya Wu telah diterima di kuil sensasionalisme. Apa rencanamu untuk masa depan? Ruian adalah orang rendahan. Aku tidak punya rencana apapun. Mari kita lihat apa yang direncanakan oleh kepala istana. Kita lihat saja nanti. Jika begitu, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Kita harus belajar dari Kasim Wang di masa depan. Yang Mulia membantu Ruian. Ruian akan melayani Yang Mulia seumur hidup. Jangan khawatir. Meskipun Nyonya Wu tidak ada di istana, aku akan tetap merawatmu dengan baik. Yang Mulia. Nona Wu telah pergi ke kuil sensasionalisme. Lalu bagaimana dia bisa pergi lagi?
Lalu bisakah kita masih menemuinya? Yang mulia, disinilah Fanji dimakamkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Fanji, aku selalu berpikir, ayah seharusnya tidak memperlakukan kita seperti ini. Dia memisahkanmu dan aku. Jadi, dia juga dihukum. Dia tidak pernah melihat Wu Mein yang lagi sampai dia meninggal. Tapi bukan hanya ayah. Ada juga Changsan Wuji. Dia ingin membuat Mein yang dalam situasi yang putus asa. Dia bahkan sampai mengambilmu dariku. Fanji, bagaimana aku tidak bisa membencimu? Tapi, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Apa mereka tidak takut pada Mein Yang? Aku ingin dia meninggalkan kuil sensasionalisme. Kembali ke istana Taiji. Fanji, jangan khawatir. Aku akan membalas kematianmu. Aku akan memberimu keadilan. Menjadi seorang biksu adalah hal yang mulia. Bukan untuk seorang jenderal. Jika kamu ingin menjadi biksu, kamu harus memiliki awal dan akhir. Hormati dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Cukur rambut ibumu dengan pedang emas. Hilangkan debu ketidakmurnian dari tubuhmu. Kubah dan jubah persegi seorang biksu muncul. Seorang pria hebat di bawah tahta raja. Sang biksu tidak bisa masuk. Guru, ini adalah tempat suci Buddha. Pria tidak diizinkan masuk. Aku mengerti. Aku hanya ingin melihat Wu Menyang. Hanya sekali ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari Wu. Guru, tolong jangan membuat suara. Saudari Wu. Guru, tidak ada suara keras di sini. Saudari Wu ini adalah peasan slave. Saudari Wu. Guru, tolong jangan membuat suara. Saudari Wu. Guru.
Saudari Wu. Namaku adalah Mingkong. Master, Anda salah orang. Silakan kembali. Saudari Wu. Master, Wu. Master Si. Master tolong tetap di sini. Tolong aku. Hanya ada 2 orang mereka. Anda. Siapa Anda? Berani-beraninya Anda menyakiti kami? Anda mati. Raja Wu menyampaikan salamnya kepada Tuan Changsun. Raja Wu. Sejak Anda datang ke Anzhou sebagai gubernur, dia tiba-tiba menjadi terobsesi dengan memancing. Urusan Anzhou. Anda tidak peduli sama sekali? Urusan Anzhou. Saya pikir itu diserahkan kepada pejabat negara. Dinasti Tang sekarang memiliki kaisar yang rajin. Yang mulia apa ini? Sejauh yang saya ketahui, saya hanya perlu memancing dan bercocok tanam. Yang mulia, hidup saja dengan bebas. Jika Raja benar-benar menikmati dirinya sendiri, mengapa dia minum begitu banyak anggur? Dulu ketika Anda berada di Chang'an, Anda tidak akan pernah bisa minum sebanyak sekarang. Anda minum tanpa kendali. Anda jelas menggunakan anggur untuk membunuh kesedihan Anda. Mengapa Anda berlatih tulisan reguler akhir-akhir ini? Sepertinya saya mempelajarinya dengan menyalin. Saya belum menerima bimbingan yang tepat. Ada beberapa titik di mana kekuatan pergelangan tangan tidak benar. Saya perlu menjaga napas tetap stabil. Anda harus. Mereka semua menertawakan saya. Mereka semua menuduh saya. Tampaknya saya tidak ada harapan. Tapi ada begitu banyak putri di dinasti Tang. Saya bukan satu-satunya. Tapi di dunia ini, hanya ada satu Fanji. Untuk jatuh cinta padamu. Ini adalah hidup mulia saya. Meskipun tidak ada balasan, aku tidak akan pernah menyesal. Semuanya. Beristirahatlah sejenak. Minumlah sup ginseng. Sebenarnya seperti ini. Kalian bisa menyerahkannya kepada Tuan Changsun dan Menteri Fang untuk menanganinya. Dalam setahun terakhir, mereka sudah banyak membantu aku. Selain itu, aku semakin tua. Mereka bahkan lebih tua dariku. Bagaimana kabar Gao Yang? Apakah dia sudah bisa mengendalikan dirinya sedikit?
Aku baru saja ingin melaporkan padamu. Dia semakin suka minum. Dia sering mengadakan pesta puisi. Mengundang para sastrawan untuk minum dan menulis puisi. Hampir setiap kali dia akan mabuk. Bahkan Fang Shuai tidak peduli padanya. Kuda yang terpasang di samping kuda sangat sayang pada putri. Dia selalu sangat akomodatif. Jadi, untungnya dia masih bersama Yang Mulia. Dia satu-satunya yang bisa membujuk sang putri, agar dia tidak terlalu tertekan. Sebenarnya, sudah begitu lama. Menurut pendapatku yang rendah, bisakah kita semua mencoba membawa kembali Nona Wu? Kalian tidak perlu membicarakannya. Lagi pula, selama Mei Niang tidak kembali ke istana, dia aman. Hebat. Kalian memang yang bagus. Bagus. Kak San, mempanah yang bagus. Ya, mempanah yang bagus. Ya. Hutan aprikot tersembunyi dengan anggur, debu dan suara melayang. Pesta hutan aprikot goyang hari ini. Sangat baik untuk cinta dan seks. Tapi, kamu sudah mengundang orang luar ini ke sini. Sungguh menyebalkan. Kak San, anggur hari ini, aku akan pastikan kamu minum sampai puas. Kamu hanya perlu bersenang-senang. Setelah kamu puas minum, secara alami kamu tidak akan bisa membedakan apakah itu di dalam atau di luar pesta. Benar. Benar. Ayo, ayo. Minum sampai habis. Ayo terus minum. Ayo. Tolong. Ya tolong. Ayo, ayo. Tolong. Anggur yang enak. Tolong, tolong. Ayo, tolong. Ayo, ayo. Anggurnya habis. Tuangkan lagi. Ayo, minum sampai habis. Sana lagi. Ayo, ya tolong. Tolong. Ambil anggurnya. Tidak. Mei Niang, bisakah kamu ambilkan untukku? Aku akan minum untukmu. Makanlah sedikit. Anggur yang enak. Tidak buruk. Ngomong-ngomong, tidak ada anggur di sana. Cepat bawa anggurnya. Ya Tuan. Tolong bantu aku dengan kendi anggur ini. Ya tolong. Kak Wu. Budak ayam. Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan berada di toko anggur Apricot Grove ini. Sudah lama sekali. Kakak Wu. Apa kabarmu? Jangan salahkan aku karena datang tanpa diundang. Saat ini satu-satunya cara. Aku hanya bisa melihatmu. Aku sudah beberapa kali ke rumah Menteri Fang akhir-akhir ini. Tapi aku selalu diusir. Untungnya dengan bantuan kakak perempuan Gao Yang, aku bisa bertemu denganmu sebentar. Hari ini, di perjamuan Apricot Grove, Gao yang memang bertindak gegabah. Dia seharusnya tidak mengundangnya. Dan dia juga seharusnya tidak mengundang Yang Mulia Pangeran. Sudah setahun. Sudah 1 tahun penuh. Ayah begitu tega. Tampaknya cintanya padamu telah memudar.
Aku sangat membenci iblis Yuan Tiangang itu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Bagaimana beraninya, dia menuduhmu merusak negara dan rakyat? Kepadamu. Menteri-menteri itu memperlakukanmu seperti ini. Bisa dibilang mereka tidak mengenalmu sebagai seseorang. Tapi ayah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu begitu mudah tertipu oleh mereka? Orang-orang tua yang mata sudah kabur itu? Pennu. Tidak ada lagi Wu Chairen. Orang yang berdiri di depanmu. Aku hanyalah seorang pelayan di rumah ini. Jika kamu benar-benar peduli padaku, jangan marah padaku lagi. Dan jangan keluar istana diam-diam untuk menemuiku. Yang mulia, telah memutus semua hubunganku dengan istana. Sekarang, meskipun aku masih hidup dan bertahan, tapi aku masih bisa menemani Yang Mulia. Aku bisa tenang, minum dan bersenang-senang. Peasan Slave, jika kamu benar-benar ingin baik padaku, bukankah seharusnya kamu membantuku menjaga kebebasan dan ketenangan ini? Ayo, ayo, ayo. Raja Wu tolong. Menyang, ayo duduk sama aku, putri. Jangan minum, kebanyakan minum. Masa muda itu singkat. Kamu harus bersenang-senang tepat waktu. Hari ini, ayo kita minum. Kamu lihat Jiu. Putri, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Tidak masalah, ayo ikut aku ganti baju. Oke. Ayo. Ayo kita bersulang untuk Raja Wu lagi. Ya, satu lagi untuk Raja Wu. Minum gelas ini sampai habis. Biksu. Biksu itu benar-benar tidak mau minum bersama kita. Benar. Lalu. Minum sendiri saja. Ayo, ayo. Ayo minum, ayo minum. Raja Wu jangan marah. Raja Wu jangan marah. Tenangkan amarahmu. Kamu tahu tidak? Kamu sudah melakukan dosa besar dengan mengganggu Gao Yang. Kamu sudah melakukan dosa besar. Hari ini Biksu dan Yang Mulia Raja Wu. Kita sama-sama tamu putri. Tapi aku tidak tahu dosa besar apa yang kita lakukan. Kamu memang orang yang sangat berbudi. Pada saat ini, masih pura-pura bingung sama aku. Master Sanzang pernah bilang padaku. Latihan hidupku. Masih ada satu percintaan lagi yang harus kulewati. Bagus kalau diakhiri seperti ini. Bagus. Kalau kamu takut, tutup saja matamu. Yang Mulia Raja Wu, dengan satu tebasan pedangmu ini, aku khawatir Yang Mulia akan membencimu seumur hidup. Meskipun dia membenciku, aku tidak bisa membiarkannya menimbulkan masalah. Raja Wu. Berhenti. Janji, kamu tahu siapa Gao Yang itu. Aku tahu dia sombong dan manja dan selalu mengganggumu. Tapi sebagai temannya, aku tidak ingin dia tersesat. Jangan berhubungan lagi dengannya. Seharusnya kamu mengerti apa yang kukatakan. Kamu harus mengerti. Ayo pergi. Yang Mulia. Jangan pergi dulu. Maafkan aku Nyonya. Mohon maafkan hamba Yang Mulia. Menteri Fang, kita sudah bermain banyak permainan bersama. Kita pernah menang dan kalah. Tapi aku belum pernah kalah seburuk hari ini. Aku belum pernah kalah seburuk ini. Kamu terlihat sangat fokus. Tapi pikiranmu tidak ada di papan catur. Dan aku, semua energiku habis untuk susunan bida. Dalam hal pikiran, sejak kamu dan aku duduk, pemenangnya sudah diketahui. Menteri Fang, aku tidak seoptimis kamu.
Ketika aku memikirkan wanita itu di rumah, aku tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Wanita ini, aku khawatir dia akan membuat masa depan dinasti Tang menjadi kacau balau. Menteri Fang, setiap kali aku memikirkan ini, bagaimana menurutmu aku punya hati untuk bermain catur? Sudah lebih dari setahun. Tuan Changsun, kamu masih ingin membunuh Wu Meiniang. Orang yang mengenalku dengan baik, Menteri Fang. Mata-mata Tuan Changsun, dia hampir memanjat tembok rumahku. Setelah memikirkannya, satu-satunya orang di rumahku yang bisa membuatmu begitu peduli, hanyalah Wu Meiniang. Tapi Tuan Changsun jangan lupa, setahun yang lalu di Aula Ganlu, kamu berjanji kepada Yang Mulia. Selama Wu Meiniang ada di rumah ini, semua tentang pahlawan Wu akan berakhir di sini. Aku bilang Menteri Fang, setahun yang lalu kamu ada di pihakku. Sekarang sepertinya, Wu Meiniang ini telah mendapatkan kepercayaanmu. Tahun ini, aku telah mengamati wanita ini. Jika dia benar-benar memiliki niat sedikit pun untuk melawan, aku tidak akan membiarkannya hidup. Kuharap begitu. Tapi kesabaran wanita ini melebihi manusia. Aku yakin akan itu. Dia sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kesempatan untuk kembali ke istana. Menunggu kita semua menteri tua mati satu persatu. Menteri Fang, dia masih muda. Dia masih punya waktu. Tapi kita semua semakin tua. Demi dinasti Tang yang agung, Wu Meiniang harus mati. Dengan bantuan Menteri Fang, kematian Wu Meiniang bisa terlihat seperti kecelakaan. Semua yang kamu katakan hanyalah spekulasi. Selama dia tidak bisa melihat Yang Mulia, dia tidak bisa kembali ke istana. Apalagi yang bisa dia lakukan? Aku jamin, dia akan mati sebagai pelayan. Dia akan mati di rumah Fang. Tuan Changsun, masalah ini, mari kita akhiri di sini. Karena Menteri Fang sudah memutuskan. Dan aku memang berjanji kepada Yang Mulia. Aku berjanji, Wu Meiniang harus menjadi pelayannya. Tinggal di rumah Fang dengan jujur. Jadi, aku akan menepati janjiku kepada Yang Mulia. Tapi Menteri Fang, untuk dinasti Tang yang agung, wanita ini bukanlah orang yang membawa keberuntungan. Ayah. Mata-mata baru saja melapor. Ketika Wu Meiniang berada di restoran Apricot Grove, dia bertemu dengan pangeran. Mereka berbicara panjang lebar di Apricot Grove. Pangeran tampaknya mengeluh tentang ketidakmampuan Wu Meiniang untuk kembali ke istana, dan mengeluh tentang hal itu dalam setahun terakhir atau lebih. Pangeran telah menciptakan pertemuan seperti ini berkali-kali. Usaha yang sangat gigih. Dia hanya ingin melihat wanita ini beberapa kali lagi untuk mengatakan sesuatu yang tidak penting. Budak ayam ini, kapan dia akan tumbuh dewasa? Mungkin Wu Meiniang telah memikirkan cara untuk memikat pangeran. Ngomong-ngomong ayah, apakah Menteri Fang menyetujui permintaan ayahnya? Menteri tidak lagi ingin membunuh Wu Meiniang. Menteri Fang ini, dalam 2 tahun terakhir dia dan ayah, dia tampaknya telah menjauh. Apakah Xiao Yu sudah siap? Saya akan meminta Tuan Xiao untuk mengajukan memorial dengan ketekunan Yang Mulia. Hasilnya akan siap besok di pengadilan. Ayah, saya khawatir akan sulit untuk mempengaruhi Tuan Fang. Saya khawatir akan sulit untuk menggoyahkan Tuan Fang. Sebaliknya Tuan Xiao akan berada dalam bahaya. Saya tidak berniat untuk menyakiti Menteri Fang.
Hanya saja selama lebih dari setahun ini, Yang Mulia telah acuh tak acuh terhadap Wu Meiniang. Saya sedang mengatur untuk pemakzulan. Agar saya dapat mengetahui sikap sebenarnya Yang Mulia terhadap wanita ini. Saya dapat mengetahui sikap sebenarnya Yang Mulia terhadap wanita ini. Itu juga bisa membuat Fan Fan memikirkan pilihannya sendiri. Untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Adapun Xiao Yu, dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Meiniang, terima kasih untuk hari ini. Jika kamu tidak turun tangan, San pasti akan melakukan kesalahan. Saya pikir yang melakukannya hari ini adalah kamu Yang Mulia. Bagaimana kamu bisa begitu tidak terkendali? Bagaimana kau bisa begitu lancang? Bagaimana kau bisa membiarkan Fanji ini pergi bersamamu? Kau bahkan membiarkan putra mahkota dan Meiniang. Kau lihat, aku sudah mencari semua. 6 gerbang Dharani Sutra, Sutra Undangan Surgawi, Sutra Bumi Buddha. Baru-baru ini sang pembela, aku membantu Yang Mulia Xuanzang menerjemahkan teks-teks Buddha Barat. Buku-buku bagus ini akan membantunya. Ngomong-ngomong, besok pagi kau akan mengirimkan sutra-sutra itu ke Kuil Hui Chang. Baik. Gao Yang. Di kota Chang'an, ada pemuda tampan dan pemberani, dan sarjana yang elegan. Mengapa? Mengapa kau harus jatuh cinta pada seorang biksu yang menjadi biksu sejak usia 15 tahun? Ya? Orang-orang itu sangat baik, tapi aku tidak peduli dengan mereka. Biksu ini, sejak pertama kali kita bertemu, hatiku seperti dihantam batu besar. Aku tahu dalam hatiku, aku telah mencarinya. Bagaimanapun aku sudah membuat perjanjian dengan Fang Shuai untuk tidak saling mengganggu. Apakah ayahku adalah kaisar atau bukan? Aku punya hak untuk mencintai siapa yang ingin kucintai. Sebagai seorang wanita, aku tidak bisa membangun karir. Dan aku tidak punya bakat untuk puisi dan lagu. Jika aku tidak bisa mengikuti hatiku, aku tidak bisa jatuh cinta dengan hatiku sendiri. Maka hidupku bukanlah buang-buang waktu. Tapi dia tetap seorang biksu. Dia tidak bisa bersamamu seumur hidup. Itu urusannya. Tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah cintaku. Selama aku mencintainya, bahkan jika itu dirinya sendiri, hanya bisa menyangkal. Tapi tidak punya hak untuk menyangkal. Ada apa? Aku terkejut dengan kata-kataku sendiri. Tidak, aku tidak. Hanya saja apa yang kau katakan. Seperti pernah aku ucapkan sebelumnya. Hanya saja itu sudah lama sekali. Meiniang, aku tahu itu. Kau akan menjadi jodohku. Mengapa kita sebagai perempuan tidak bisa hidup tanpa rasa takut untuk jatuh cinta dengan penuh semangat? Dengan ledakan. Nyonya Wu. Tuan Li, mengapa kau tidak bisa mengubah pikiranmu? Orang yang berdiri di hadapanmu hari ini bukan lagi dayang istana. Aku hanya seorang pelayan rumah tangga. Ya Tuan, aku di sini untuk menemui Nyonya Wu. Tuan Li, aku membawamu ke sini kali ini, ingin bertanya padamu. Bagaimana perkembangan penyelidikan para penjaga gerbang? Yang Mulia. Sekretaris muda dari Honglu Temple, memang adalah orang Changsan Wuji. Dia dipromosikan oleh orangnya sendiri. Sejak tahun kelima masa Zhenguan. Sejak tahun kelima Zhenguan, dia memberikan perak ke Honglu Temple kepada para pedagang di Chang'an sebagai keuntungan. Ini benar-benar berani. Dalam beberapa hari, aku akan melaporkan ini kepada Yang Mulia. Aku percaya kali ini, Changsan Wuji pasti akan disalahkan. Ini baru permulaan. Yang terpenting adalah, kau harus memanfaatkan kesempatan penyelidikan ini dan mengikuti jejaknya. Bagaimanapun juga, kita harus mencari tahu cara menemukan Changsan Wuji. Bukti keterlibatannya dalam geng. Aku khawatir Changsan Wuji benar-benar bersih. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jangan khawatir. Changsan Wuji, meskipun dia tidak akan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia ingin membuat dinasti Tang besar, berjalan sesuai keinginannya.
Dia pasti telah mengumpulkan banyak kekuatan secara diam-diam. Dengan gaji kecilnya, tidak bisa mengisi begitu banyak perut. Demi dinasti Tang besar, dia harus serakah. Dia juga tidak bisa bersih. Pendapat Tuan Wu. Tidak sia-sia, kita mengikutinya sampai mati. Tuan Li, kali ini Anda akan menghadapi masalah di istana. Anda harus berhati-hati melindungi diri sendiri. Jangan gagal melawan harimau. Anda akan berada di mulut harimau. Jangan khawatir Nyonya Wu. Kali ini, saya akan mengajukan impeachment terhadap sekretaris muda Kuil Honglu yang campur tangan. Bahkan jika ada yang salah. Saya tidak akan membahayakan orang lain. Ini adalah bukti korupsi di Kuil Honglu. Saya akan menyampaikannya kepada Yang Mulia Besak Pejai. Mengajukan impeachment terhadap sekretaris muda Kuil Honglu. Seperti mengambil keuntungan dari kumis harimau Changsan Wuji. Tuan Li, apakah Anda benar-benar yakin dengan menyelidiki kasus ini? Untuk menemukan bukti kolaborasi Changsun Wuji dengan partainya sendiri? Untuk mempertahankan kekacauan besar kelompok Guanlong. Anda tidak bisa hanya mengandalkan kesetiaan dan bakti, tanpa memberikan keuntungan. Siapa yang akan bekerja untuk Anda? Jika Anda menggali cukup dalam. Changsan Wuji tidak bisa bersih. Tapi, tidak ada yang pernah berani melakukannya. Benar. Tidak ada yang pernah berani melakukannya. Tapi jika kita tidak menyingkirkan para sarjana dari keluarga sederhana, akan menghabiskan hidup kita hanya akan diinjak-injak di bawah kaki mereka yang berasal dari keluarga. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menghabiskan hidup Anda? Hidup seperti ini? Apakah Anda ingin hidup dalam kesederhanaan? Jika kita hanya ingin hidup di dunia, mengapa kita mengambil risiko datang ke sini untuk bertemu? Ya. Tuan Li, jika kita semua bekerja sama, apakah kita bisa menjatuhkan Changsan Wuji? Tidak mungkin menjatuhkan Changsan Wuji. Tapi jika kita menggali lebih dalam, Yang Mulia akan marah. Dia akan mengirim Changsun Wuji keluar dari Chang'an untuk sementara waktu. Orang itu akan memiliki kesempatan untuk kembali ke istana. Kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk bertarung sampai mati melawan Changsun Wuji. Hanya untuk seorang wanita kembali ke pengadilan. Apakah itu sepadan? Tentu saja sepadan. Jangan lupa, orang yang mempertemukan kita adalah wanita ini. Percayalah padaku. Bantu dia. Ini kesepakatan terbaik yang pernah kita buat dalam hidup kita. Kesepakatan terbaik yang pernah kita buat. Dia bagi kita. Dia seperti Qin Bizhen bagi Lu Buei. Karena ini masalahnya. Saya hanya berharap Tuan Li sukses besok. Tuan-tuan, jika kalian gagal dan mati besok, saya akan berterima kasih kepada kalian semua untuk keluarga saya. Saya akan dengan senang hati membantu. Xiao Yu. Apakah Xiao Yu ada di sini? Ya, saya di sini. Ini laporan bahwa Fang Xuanling telah mengumpulkan pesta untuk bersekongkol melakukan kejahatan. Apakah kamu mengirimkannya? Ya, Yang Mulia. Menteri Fang telah bersama saya sejak Istana Qin. Keluarganya telah setia kepada saya. Tahun lalu, saya menikahkan Putri Gao yang dengan keluarga Fang. Ini tanda kepercayaan saya kepada keluarga Fang. Dia baru saja tidak bisa menghadiri pengadilan selama 3 hari karena sakit. Dan sekarang kamu mengirim pesan rahasia ini. Kamu menusuknya dari belakang. Apa maksudmu? Yang Mulia. Fang Xuanling telah menjadi kepala sekretariat pusat selama 20 tahun. Seluruh sekretariat pusat. Semuanya adalah murid dekatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sekarang sudah sangat tua. Dia tidak bisa menghadiri pengadilan karena sakit selama lebih dari 3 hari. Mengapa dia tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri utama? Dan menghabiskan hari-harinya di rumah. Mengapa dia harus menyeret tubuhnya yang sakit ke mayat? Diam. Yang Mulia selalu mendorong nasihat langsung dari rakyat. Saya hanya berbicara dari hati hari ini. Xiao Yu. Kamu hampir 70 tahun. Kamu sudah bersama saya sejak tahun Wude. Kamu sudah bekerja dengan Menteri Fang selama bertahun-tahun. Saya bahkan memuji kamu. Saya memuji kamu karena menjadi rumput yang kuat dan menteri yang setia. Tapi,
Kamu bahkan menuntut Menteri Fang. Dan kamu menuduhnya mengumpulkan pesta untuk keuntungan pribadi. Untuk konspirasi melakukan kesalahan. Apakah karena saya tidak bisa membaca orang dengan benar? Atau kamu terlalu tua? Kamu sudah kehilangan akal. Saya pikir kamu tidak seharusnya tinggal di istana lagi. Kembali ke wilayahmu dan pensiun. Terima kasih atas kebaikanmu. Izinkan saya pensiun ke kampung halaman. Ketika permaisuri Changsun diranjang kematiannya, dia meminta saya untuk berjanji. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh tanpa Fang Xuanling di sisi saya. Menteri Fang adalah strategis hebat. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur arah masyarakat. Siapapun yang ingin menyentuh Fang Xuanling, maka jangan salahkan saya, karena mengabaikan perasaan lama saya. Saya punya pengumuman untuk dibuat. Tidak ada urusan tinggalkan istana. Yang mulia, saya punya pesan untuk Anda. Pembantu pejabat. Apa itu? Lanjutkan. Yang mulia, saya di sini untuk melaporkan bahwa pejabat tidak bermoral dari Kuil Honglu telah menggelapkan dana publik. Kasus korupsi. Sejak tahun kelima Qingguan, pejabat tidak bermoral dari Kuil Honglu telah menyalahgunakan dana publik. Mereka telah menggelapkan uang publik dalam bentuk pinjaman riba kepada pedagang dan pengrajin di Chang'an. Dengan cara ini, mereka membuat keuntungan besar. Oleh karena itu, sejak tahun kelima Zhengguan, Kuil Honglu telah menjadi akun buruk. Yang mulia, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Sekretaris pembantu. Sekretaris muda dari Kuil Honglu ini. Saya ingat Anda yang merekomendasikannya. Yang mulia, saya melakukan kesalahan dengan merekomendasikannya. Saya bersedia menerima hukuman. Anda telah mengajukan kasus ini. Itu menunjukkan Anda tidak terlibat. Anda begitu terbuka dan jujur. Itu adalah berkah bagi dinasti Tang. Kasus Kuil Honglu. Saya akan menyerahkannya kepada otoritas pembantu untuk penyelidikan pribadi. Saya mematuhi perintah. Kaksan. Pennu sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kita tidak berjalan-jalan di taman bersama saya? Bagaimana? Saya ingin. Antara kita berdua. Sudah lama kita tidak seperti ini. Kaksan. Sejak Pennu menjadi putra mahkota, dia sibuk membantu ayahnya dengan urusannya. Antara kita tidak sering bertemu lagi. Baru saja. Apa yang mengganggu Pennu? Dia anak yang tidak pernah dewasa. Dia begitu tidak fokus. Kaksan, saya bukan anak kecil lagi. Ingin mendapatkan, maka Anda harus mengikuti aturan lama. Tampaknya Kaksan, reaksinya tidak sebaik Peasan Slave lagi. Waktu telah berubah. Pennu akan melampaui San. Itu hanya masalah waktu.
Sango saya bisa melakukannya sendiri. Di depan kakak. Seorang kakak selalu seorang kakak. Itu benar. Saya tidak akan pernah berubah. Terima kasih Kaksan. Saudara tidak saling mengucapkan terima kasih. Jika Anda benar-benar mengucapkan terima kasih. Saya pikir kita saudara. Kita harus berterima kasih kepada Peasat Slave. San sedang bercanda. Saudara-saudaraku. Bagaimana mereka bisa berterima kasih padaku? Jika Pennu tidak menjadi putra mahkota, Kereza persaingan antara saudara-saudara kita. Aku khawatir persaingan antara saudara-saudara kita. Aku khawatir itu akan berakhir dengan kematian. Sejujurnya, sejak kamu menjadi putra mahkota, hati San, aku sudah lega sejak lama, dan rasa kebebasan. Benar. Baru saja Pennu. Apakah karena wanita di lukisan itu? Dan dia mengerutkan kening. Cinta di dunia ini. Sebenarnya semuanya tentang keterikatan. Solusinya adalah, hanya ada dua jenis solusi. Entah bertahan, atau terpenuhi. Mungkin yang pertama membuat orang merasa frustrasi. Yang kedua membuat orang merasa patah hati. Perbedaan antara mereka terletak di hatimu. Apakah itu dirimu sendiri? Atau dia? Pennu mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Terima kasih atas nasihatnya San. Tidak akan lama lagi. Sango akan meninggalkan Chang'an. Kapan dia akan kembali? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jadi, aku ingin memberitahumu beberapa kata lagi sebelum aku pergi. Agar aku merasa. Maka aku akan merasa aman. Ayo pergi. Tuan-tuan yang terma, silakan kembali. Aku tidak bisa. Mari kita temui Tuan Chosun. Kali ini, ayah ingin memanfaatkan orang-orangnya sendiri. Tuan-tuan ketakutan. Mereka ingin bertanya pada ayah apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ayah tidak akan menimui saya papan. Tidak ada seorang pun. Sebenarnya, untuk menghadapi anak buah Li Yufu, aku tidak perlu menyakiti diriku sendiri untuk melindungi Sangat diri. hati-hati. Jika penyelidikan terus berlanjut seperti ini, aku tidak percaya. Apakah Tuan Feng? Apakah dia tidak punya saudara atau klien? Melakukan bisnis sampingan. Dalam kasus kuil Honglu ini, orang-orang kita benar-benar kehilangan banyak uang. Kamu ada benarnya. Tapi aku tidak bisa bicara dengan yang mulia. Oke. Kenapa kita tidak mulai seperti ini? Kamu pergi dan beritahu yang mulia. Pegawai Istana Guanlong yang banyak menderita kerugian kali ini. Beritahu mereka, kerugian mereka. Aku akan mengatur kompensasi. Orang-orang ini harus ditenangkan. Tidak boleh ada kekacauan. Mengerti? Aku akan mengunjungi mereka satu persatu mulai besok. Ngomong-ngomong ayah, orang itu Li Yifu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasinya. Aku yakin kita akan segera mendapatkan hasil. Li Yifu sebenarnya sudah tidak penting lagi. Tapi orang di belakangnya sangat penting. Aku ingin tahu. Siapa orang itu? Itu. King Luan. Tuan, apa perintahmu? Ini adalah masalah yang sangat penting. Kamu juga ikut mengawasinya. Ya. Tidak ada orang di sekitar. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Apa itu? Kakak Jiu, beritahu aku, selama ini. Jika bukan karena teman Menyang, aku pasti sudah mati bosan di rumah ini. Dia telah membantuku, dan dia selalu merawatmu. Haruskah kita membalas budinya? Aku pikir kita harus melakukan kebaikan besar untuknya. Apa yang menurutku itu? Kamu sudah menyuruh seseorang mengirimiku pesan pagi-pagi. Apapun yang bisa membuat kakakku senang. Tentu saja aku ikut. Aku yakin kamu sudah punya rencana. Ayo, katakan pada kakak Jiu. Katakan padaku, sejak Menyang bergabung di rumah ini, apa yang paling dia nantikan?
Aku tidak tahu. Dasar adik bodoh. Meskipun Mei Niang tidak mengatakannya, tapi di hatinya yang dia harapkan siang dan malam. Bukankah untuk bersatu kembali dengan ayahnya? Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Ketika kamu kembali ke istana hari ini, mengapa tidak membujuk ayah? Biar aku pikirkan lagi. Ini bagian rumah yang paling terpencil. Melongok keluar. Pemandangannya biasa saja, jarang ada orang yang lewat. Tapi aku perhatikan. Mei Niang selalu suka berdiri di sini dan memandang ke kejauhan. Sekali-sekali, aku juga berdiri di sini dan melongok keluar. Tebak apa? Apa yang aku temukan? Di kejauhan. Itu adalah arah kamar ayahku. Yang dia harapkan siang dan malam. Bukankah untuk bersatu kembali dengan ayahnya? Aku ingin menghadap ayah. Berangkat. Ayah, tidak apa-apa. Baginda, ramuan ajaibnya sudah datang. Bagus. Ayah, dulu. Kamu tidak pernah minum obat-obatan resep seperti ini. Sekarang kamu sudah terbiasa. Kalau satu hari tidak minum, aku akan merasa lelah. Luka panah di bahuku ini juga sangat tidak nyaman. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sendiri. Pennu. Ayah. Mengapa kau terlihat begitu bingung? Fokuskan energimu. Ayah, aku ingin berbicara denganmu tentang bisnis. Ya ayah. Lihat. Aku punya beberapa dokumen di tangan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Sudah setahun. Apa setahun? Nyonya Wu telah meninggalkan istana. Sudah setahun. Ayah. Apakah kau tidak pernah berpikir untuk membawanya kembali ke istana? Budak Peasan. Ini urusan pengadilan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah kau mengerti? Ayah. Ini tidak adil baginya. Apa yang tidak adil? Jika ini orang lain, dia sudah lama dibunuh. Tapi ayah, ini hanya ramalan ilusif. Demi kau Nyonya Wu. Dia telah melewati api dan air berkali-kali. Melewati hidup dan mati. Apa yang bisa kau lakukan untuknya? Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan untuknya? Bahkan jika dia adalah pamanku, tapi dia hanya pelayanmu ayah. Ketika Kaisar tertinggi Tang membuka mulutnya, siapa yang bisa menghentikanmu untuk memberikan perintah? Kau boleh pergi sekarang. Akulah, ayah. Anakmu akan mundur. Ayah. Wang De. Kirim dokter ke Kaisaran. Tuan Fang? Bagaimana? Nyonya Wu. Kau sudah bersamaku selama lebih dari setahun. Bagaimana kabarmu?
Terima kasih telah menerima saya. Nyonya Mei, saya bisa menikmati ketenangan yang sudah lama saya rindukan. Saya sangat bersyukur. Saya telah menahan Anda di rumah saya. Memang benar saya telah menjauhkan mereka dari niat Anda. Tapi Anda juga terjebak di sini. Anda tidak bisa bertemu Yang Mulia. Apakah Anda tidak membenci saya? Main yang dikenal sebagai bintang setan. Dia selamat. Sudah tidak mudah. Dan sekarang, selama saya bisa mendengar sesuatu tentang situasi Yang Mulia, saya sudah puas. Saya benar-benar tidak berani memiliki sedikit pun ketidakpuasan. Kesehatan Yang Mulia selalu baik. Tidak berbeda dari masa lalu. Anda bisa tenang tentang itu. Saya semakin tua. Pada usia ini, Saya tidak tahu apakah mana saya akan tetap suatu hari. saya tidak bisa membukanya lagi. Nyonya Wu. Anda duduk juga. Sebenarnya, pintu rumah ini sangat tipis. Mereka yang ingin menyakiti Anda tidak bisa masuk. Itu karena saya masih di sini. Jika saya pergi duluan suatu hari, Dengan dua putra saya yang tidak akan pernah menjadi hebat. saya khawatir tidak bisa melindungi Anda. Terima kasih Tuan Fang. Anda telah mempertimbangkan Main Yang dengan sangat teliti. Saya tidak melakukan ini untuk Anda. Saya melakukannya untuk dinasti Tang. Demi Yang Mulia. Selama Yang Mulia tidak melihat Anda, jika Anda tidak kembali ke istana, Keberuntungan itu tidak akan terpenuhi. Semuanya akan tetap damai. Besok pagi saya akan memberitahu Yang Mulia. saya akan memintanya mengizinkan Legacy pergi ke perbatasan utara sebagai perwira. Anda akan pindah bersama putri. Tinggalkan Chang'an. Ketika Anda sampai di perbatasan, Anda mungkin bisa menemukan pria yang layak dipercaya. Memulai hidup baru. Tuan Fang? Apakah Anda juga berpikir bahwa dalam hidupnya, saya seharusnya tidak bertemu Yang Mulia lagi? Janji yang dibuat di aula mana setahun yang lalu. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Nona Wu, tinggalkan Chang'an. Tinggalkan tempat kesalahan ini. Maka Anda bisa hidup dengan bebas. Anggap saja sebagai penghormatan kepada Yang Mulia. Tinggalkan nama baik sebagai penguasa bijaksana sepanjang masa. Jangan menaruh harapan pada Li Yifu, pasukan kepiting dan udang ini. Jadi Anda tahu segalanya. Lalu mengapa Anda tidak menghentikan saya? Saya tahu bahwa Wu Jaijin telah bekerja sama dengan Li Yifu dan yang lainnya. Semua perencanaan dan intrik. Hanya untuk bertemu Yang Mulia. Benar? Saya hanya ingin bertemu Yang Mulia. Sekali saja. Nona Wu. Saya mengagumi cinta Anda yang mendalam kepada Yang Mulia. Karena itu, saya membiarkan Anda melangkah sejauh ini. Tapi tolong pahami. Kami para menteri tua merasakan hal yang sama. Dinasti Tang Agung dibangun oleh kami bersama Yang Mulia. Kami membanggakan sensi demi sensi. Kami telah mencurahkan hidup kami ke dalamnya. Tidak boleh ada sedikit pun. Tuan Fang? Kami tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya hanya berharap sebelum saya mati, akan ada hasil yang memuaskan dalam hal ini. Nona Wu, pertimbangkanlah demi Yang Mulia. Lepaskan.